Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Oke, semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Kita lanjutkan belajar biologi kita yang pada minggu kemarin telah Bapak sampaikan literasi tentang ruang lingkup biologi. Tentunya anak-anak sudah terinspirasi adanya seorang pemuda sukses yang mengembangkan biologi. Nah, hari ini kita akan lebih bertajam lagi yang berkaitan dengan cabang-cabang biologi, nanti ada metode ilmiah dan bagaimana membuat laporan ilmiah. Baik anak-anak, pada pagi ini sebelum mulai mari kita berdoa agar kegiatan pagi ini senantiasa diberikan kemudahan, pemahaman, dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita semuanya. Berdoa mulai. Selesai. Maka pada pagi ini anak-anak pembelajaran akan Bapak lakukan dengan share screen. Nanti anak-anak akan memperhatikan dan semoga dengan share screen ini nanti anak-anak akan lebih mudah menerima dan mempelajarinya. Oke, kita akan pelajari anak-anak pada bab yang pertama berkaitan dengan biologi sebagai sebuah ilmu. Tentunya anak-anak bahwa ilmu biologi ini tidak berdiri sendiri, ada banyak hal yang bisa berkembang nanti dari ilmu biologi. Maka dalam ruang lingkup ini nanti kita akan mempelajari beberapa hal ya dalam pokok bahasan ini. Yang pertama adalah ruang lingkup biologi, kemudian objek dan permasalahan biologi, kemudian cabang-cabang biologi. Berikutnya adalah apa manfaat biologi dalam kehidupan kita, kemudian adalah kerja ilmiah dan laporan ilmiah. Saya kira bab ini sangat penting menjadi dasar dalam kita mengembangkan ilmu biologi dalam kehidupan kita. Baik anak-anak, ruang lingkup biologi anak mencakup dari cabang-cabang ilmu yang sangat banyak biologi ini. Jadi biologi selain berkembang menjadi cabang-cabang ilmu, tapi biologi juga dibutuhkan di cabang-cabang ilmu yang lainnya. Nah, tentang berbagai cabang ilmu, ini akan melibatkan tingkat organisasi kehidupan. Ada kelompok organisme dan bahkan di aspek kehidupan. Sehingga biologi ini akan sangat berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu yang lainnya. Ini nanti akan kita bahas fungsi biologi di dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Mungkin dengan fisika, mungkin dengan kimia, mungkin juga dengan matematika, dan dalam kehidupan ilmu yang lainnya. Oke, anak-anak, objek dan permasalahan biologi dilihat dari objeknya bahwa permasalahan biologi yang paling kecil dimulai dari molekul. Tentunya anak-anak di molekul ini setiap bagian paling kecil ada protein. Protein ini akan menyusun sel. Misalnya dalam tubuh kita ada sel otot. Sel ini akan menyusun jaringan. Kumpulan sel yang sama memiliki fungsi yang sama membentuk jaringan otot. Nah, jaringan otot ini akan menyusun organ. Misalnya ada otot jantung. Otot jantung ini akan membentuk organ jantung. Jantung tidak sendirian kerjanya di dalam tubuh kita, maka jantung akan membentuk sistem organ, yaitu dalam peredaran darah. Sehingga jantung dalam kardiovaskular, sirkulasi darah ini dibantu dengan banyak organ yang lainnya. Sehingga kalau di dalam tubuh kita ada banyak sistem organ yang akan menopang individu. Kalau ada sistem satu pun yang terganggu, tentunya individu ini akan sakit dan akan terganggu. Nah, kemudian kumpulan individu akan membentuk populasi. Kumpulan populasi ya di berbagai jenis organisme akan membentuk komunitas. Jadi ini adalah kumpulan populasi.
faktor biotik akan membentuk komunitas. Komunitas ini nanti dengan interaksi dengan lingkungan akan membentuk ekosistem. Nah, ekosistem dalam skala yang luas yang memiliki tempat yang sama, lokasi geografis tertentu yang punya iklim sama, berbagai ekosistem ini akan membentuk bioma. Ini adalah objek-objek kajian biologi dari yang paling kecil sampai yang paling luas. Kita lanjutkan anak-anak bahwa untuk bisa menampung berbagai objek tersebut tentunya biologi sangat membutuhkan cabang-cabang yang lebih spesifik. Nah, misalnya botani, ya, anak-anak udah membaca ini yang pokok-pokok bahwa botani lebih memfokuskan pada biologi yang berkaitan dengan tumbuhan, flora. Kemudian ada yang memfokuskan pada hewan, ya, animalia. Dan ada yang dilihat dari segi tingkat yang paling kecil, tadi adalah ada sitologi tentang sel, ada histologi yang mempelajari tentang jaringan tubuh, kemudian organologi tentang organ, anatomi ini adalah tentang susunan tubuh. Tentunya dalam tubuh kita memiliki susunan. Di dalam setiap makhluk hidup secara anatomi memiliki susunan yang berbeda-beda. Ini adalah anatomi, tidak dari susunan tubuhnya. Kemudian tidak dari segi morfologi, bentuknya. Masing-masing punya bentuk. Misalnya pada daun ada yang berbentuk bulat, ada yang segitiga, ada yang lonjong. Mata misalnya pada mata kita juga demikian, ada yang bulat, oval, ya. Kemudian juga kita akan mempelajari juga di dalam cabang biologi ada fisiologi, kefaalan tubuh. Jadi tadi disinggung bahwa di dalam tubuh ada sistem peredaran darah, ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan, ada sistem saraf, ada sistem hormon, dan sebagainya. Inilah yang menopang aktivitas makhluk hidup. Tentunya ini ada fisiologi. Demikian juga pada tumbuhan. Tumbuhan melakukan proses fotosintesis, tumbuhan melakukan respirasi, melakukan metabolisme, ini adalah fisiologi. Nah, kemudian pada cabang-cabang yang lain, ya mungkin ini adalah di dalam bidang kedokteran, ada endokrinologi yang berkaitan dengan hormon. Kemudian urologi, ini yang sekarang berkembang berkaitan dengan ginjal. Jadi kalau orang punya misalnya bedah kencing batu, misalnya bedahnya ini adalah bedah urologi pada saluran kencingnya. Kemudian hematologi yang lebih memfokuskan pada darah. Kemudian neurologi yang memfokuskan pada saraf. Nah, patologi ini yang sekarang sangat berkembang dalam dunia kedokteran adalah penyakit dan pengaruhnya terhadap organisme. Kemudian farmakologi ini tadi adalah kerjasama antara bahan-bahan kimia dengan kehidupan, dengan organisme, pengaruh obat terhadap organisme. Ini dipelajari dalam farmakologi. Kemudian dalam fisika, kerjasama dengan fisika ada radiologi. Radiologi ini sangat dibutuhkan, misalnya untuk ronsen, kita bisa mengetahui apa yang terjadi pada tulang, ada gangguan organ dalam misalnya yang harus diketahui. Ada MRI dan sebagainya. Ini adalah perkembangan dari radiologi. Kemudian ada genetika yang berkaitan dengan hereditas atau keturunan. Ini juga sangat penting karena memang ilmu ini sangat berkembang. Mungkin penyediaan bibit unggul dan sebagainya. Nah, termasuk pada bidang-bidang yang lain, epidemiologi berkaitan dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan alam lingkungan. Bahkan sekarang ada pandemi. Jadi sepanjang corona ini adalah bagian dari ilmu yang dipelajari juga di dalam pandemi. Jadi penyakit ini telah menyebar, tidak hanya lokal, tapi global. Ya,
Kalau epidemiologi ini hanya di sebuah area yang wilayahnya sempit. Tapi kalau pandemi ini sudah meluas yang hampir merata di semua daerah. Corona ini tidak hanya Indonesia, hampir semua negara di dunia ini penyebarannya seperti itu. Nah, kemudian ada mikrobiologi. Ya, ini mempelajari makhluk hidup yang ukurannya kecil yang harus dibantu dengan mikroskop, ya. Terdiri dari banyak hal, misalnya bakteriologi mengkhususkan bakteri, mikologi tentang jamur, kemudian ini adalah insektomologi, ya, insektomologi tentang serangga, ornitologi tentang burung, ada mungkin etologi tentang perilaku hewan, perilaku makhluk hidup. Jadi masih banyak lagi, maka anak-anak silahkan untuk menambah pengetahuan dari cabang-cabang biologi ini untuk hasanah anak-anak, karena bidang biologi selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Bahkan sekarang yang baru dihadapi menjadi sebuah wabah yang luar biasa adalah COVID, Corona ini. Sampai saat ini kita semua belum bisa pembelajaran tatap muka karena memang kita belum berani untuk melakukan tatap muka. Karena untuk virus corona ini sampai saat ini masih banyak ditemukan yang masih berbahaya. Oleh sebab itu harus hati-hati anak-anak di dalam menjaga diri dengan 3M-nya, bahkan 5M, ya. Betul-betul anak-anak bisa untuk menjaga kesehatan. Jadi ini tentang virus, tidak ada orang yang tidak ingin tentang virus, terutama hampir semua orang mengenali tentang virus corona ini. Bahkan pada waktu yang lalu, Bapak juga telah dihampiri, ya, positif COVID di bulan Desember. Alhamdulillah sudah sehat kembali dan semoga selalu sehat dan ini bisa menjadikan perhatian untuk kita semuanya. Okay. Nah, kemudian manfaatnya anak-anak, manfaat biologi di berbagai ilmu banyak sekali. Ada di bidang kesehatan, ya, ini terutama yang sekarang ini kesehatan dominasinya adalah cabang ilmu biologi yang berkembang. Ya, ada identifikasi virus, ada virologi tadi, yang di bidang kedokteran yang lainnya. Ada bidang peternakan. Sekarang banyak bibit-bibit itu sudah menggunakan crossing, misalnya dengan inseminasi buatan atau kawin suntik. Ini juga merupakan manfaat biologi di bidang peternakan. Kemudian di bidang industri, ya, dengan bioteknologi digunakan mikroba untuk menggunakan jasa-jasa ini dalam produk makanan dan minuman. Ini sangat banyak. Ada yogurt, ada Yakult, ada keju, ada mentega, masih banyak sekali. Kemudian di bidang pertanian tentunya ini juga sangat banyak adanya bibit-bibit yang unggul, ya. Ini dikembangkan bahkan dengan kultur jaringan. Ini dengan kultur jaringan dari jaringan yang diambil dari daun maupun dari batang maupun dari akar bisa dikembangkan menjadi banyak sekali bibit baru. Ini adalah cara yang efektif dan hasilnya akan sama dengan induknya. Sedangkan di bidang kriminologi sekarang berkembang, nah ini sering digunakan misalnya untuk mendeteksi, ya, dengan melihat struktur DNA. Jadi struktur DNA ini akan bisa mengenali identitas seseorang. Ya, ini bisa sangat dibutuhkan. Misalnya ada kecelakaan, ada bom, ada yang lain yang tinggal tersisa kulit, rambut, atau bagian yang lain, ini bisa dicek. Bahkan untuk mengetahui
ini anak dari siapa, ini juga tes DNA. Ini yang paling akurat. Ini demikian anak-anak beberapa bidang yang menggunakan manfaat biologi, tentunya masih banyak lagi. Anak-anak bisa mempelajari yang lainnya. Oke. Di dalam belajar biologi tidak terlepas dari laboratorium. Nah, ini ada beberapa simbol-simbol yang harus dikenali oleh anak-anak di dalam keselamatan kerja, terutama di dalam laboratorium. Karena biologi sangat membutuhkan uji klinis atau eksperimen di laboratorium, dan ini pasti akan berhubungan dengan alat dan bahan yang harus kita kenali. Nah, ini ada tanda-tanda yang mudah terbakar. Kemudian ada juga bahan lagi yang juga bahan yang menyengat, bahan yang mudah meledak. Ya, ini juga harus hati-hati. Kemudian ini yang bersifat korosif, ya, ada asam dan basa yang kuat, ini bisa menyengat sekali. Kemudian ada bahan-bahan yang berbahaya jika kena tubuh kita, apalagi kalau sampai tertelan, ini harus segera dimuntahkan. Kemudian bahkan mungkin ada laboratorium yang ada unsur-unsur radioaktifnya. Jadi ini adalah simbolnya anak-anak, di buku sudah saya berikan. Kemudian anak-anak sangat paham dengan simbol ini, harus difahami seperti anak-anak mengendarai kendaraan di traffic light, karena kalau tidak paham ini bisa berbahaya dalam diri sendiri maupun terhadap diri orang lain. Nah, kita lanjutkan bahwa di dalam laboratorium kita akan melakukan kerja ilmiah yang diawali dengan metode ilmiah. Anak-anak, bahwa biologi sebagai sebuah ilmu, karena ilmu ini harus betul-betul dapat diterima oleh akal sehat, bersifat objektif, dan bisa digeneralisasikan menjadi yang luas, sehingga metode ilmiah ini menjadi bagian penting langkah-langkahnya supaya kebenarannya menjadi kebenaran ilmiah. Ilmu biologi ini dapat dibuktikan oleh semua orang dengan prosedur yang sama. Nah, langkah-langkah ini anak-anak di dalam metode ilmiah, yang pertama adalah menemukan masalah. Saya kira bisa melihat masalah ini di fakta-fakta, hasil observasi, kemudian hasil literasi. Ya, kita akan menemukan banyak masalah. Nah, masalah ini kita harus rumuskan. Setelah merumuskan masalah yang harus diteliti, maka berdasarkan penelitian yang sebelumnya, mungkin ada di jurnal, mungkin juga di kajian teori di literasi, mungkin juga ada kaitannya dengan hasil observasi, maka akan ada dugaan sementara yang dinamakan hipotesis. Hipotesis ini tidak selalu benar, maka harus diuji coba, harus dieksperimen. Nah, di dalam eksperimen ini tentunya yang kalau sifatnya laboratoris, ini menentukan alat dan bahan yang harus disediakan. Maka nanti kita harus paham, harus tahu, menentukan variabel-variabel dalam eksperimen atau dalam penelitian. Nah, setelah hasil penelitian ini selesai, data hasil penelitian inilah yang nanti harus diolah, ditafsirkan, ya, mungkin lewat adanya gambar, ada grafik, disajikan dalam bentuk yang bermacam-macam, dalam statistik juga bisa, untuk memudahkan nanti bisa mengolah data ini sesuai dengan karakteristik data yang akan diolah. Setelah diolah, maka akan dapat disimpulkan, sehingga kesimpulannya ini akan memiliki kebenaran ilmiah. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan. Setelah metode ilmiah ini, kita dituntut memiliki sikap ilmiah, ya, harus jujur,
Sikap ini menuntut kita harus betul-betul objektif, jelas, dan akurat hasil dari yang kita lakukan. Jadi apa yang dilakukan ini adalah objektif berdasarkan fakta yang ada. Jadi tidak subjektif. Jadi di sini objektif ini adalah sikap ilmiah. Jadi sikap ilmiah ini adalah menjunjung tinggi kejujuran, objektivitas, ya, yang sangat penting karena hasilnya akan sangat berdampak luas. Nah, setelah melakukan metode ilmiah, tentunya setelah percobaan melaksanakan penelitian, ini mengumpulkan data, tadi sudah dianalisis datanya. Setelah penelitiannya selesai, anak-anak harus disusun laporannya. Nah, kelak nanti anak-anak bahwa menyusun laporan ilmiah yang baku, itu ada 5 bab. Bab pertama, pendahuluan. Ini yang paling penting adalah nanti latar belakangnya penelitian itu. Kemudian yang bab 2, kajian teori, adalah landasan-landasan teori yang mendukung permasalahan yang disampaikan dalam pendahuluan, sehingga dalam bab 2 ini sering juga ada hipotesisnya, praduganya, kaitannya dengan permasalahan yang dikaitkan dengan kajian teori yang ada. Nah, oleh sebab itu, dari kajian teori yang ada itu di bab 3 ditentukan bagaimana melaksanakan penelitiannya. Inilah yang dinamakan metode penelitian. Ada macam-macam metode penelitian. Ya, memang ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Namun kalau eksperimental lebih ke arah kuantitatif. Tapi tidak setiap penelitian nanti menggunakan penelitian kuantitatif. Ada yang kualitatif, terutama penelitian sosial. Ya. Kemudian setelah metode ilmiah ditentukan cara kerjanya, maka setelah dilakukan penelitian itu muncul di bab 4 nanti adalah hasil. Ya, hasil penelitiannya dan pembahasan, yaitu yang dikaitkan dengan kajian teori yang ada. Nah, baru disimpulkan. Nah, kegiatan ini akan dipresentasikan ke publik sehingga bisa berguna dan diketahui oleh publik atau orang banyak. Oleh sebab itu kebenarannya di sini betul-betul harus kebenaran ilmiah yang bisa diterima oleh semua orang. Nah, baik secara spesifik anak-anak, bagaimana merumuskan masalah dalam penelitian? Yang pertama, sebaiknya dalam merumuskan masalah adalah dalam bentuk kalimat tanya. Karena keingintahuan kita. Jadi penelitian itu diawali karena rasa ingin tahu. Maka merumuskan masalah yang baik adalah kita mengajukan pertanyaan. Nah, ini adalah perumusan masalah. Kemudian yang diajukan rumusan itu ada kaitannya, keterkaitannya antar variabel. Nanti kita akan jelaskan apa itu variabel dalam penelitian. Nah, ini contohnya. Misalnya anak-anak ada penelitian yang memiliki rumusan masalah. Nah, ini tadi berbentuk kalimat tanya. Apakah ada hubungan antara pertumbuhan dengan gizi? Ini ingin diketahui. Sehingga perumusan masalahnya dalam bentuk kalimat tanya. Ya, kita tidak bisa hanya mengatakan ada atau tidak tanpa penelitian karena kita ingin melakukan hasil kesimpulannya, ada data-data dengan langkah-langkah yang sistematis sehingga nanti hasilnya betul-betul bisa digeneralisasikan ke umum sehingga memiliki kebenaran ilmiah. Nah, misalnya lagi ada rumusan masalah, apakah pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh cahaya? Ini kita harus meneliti. Ya, oleh sebab itu
menyusun merumuskan masalah ini bisa kita buat ketika memang ada apapun yang ingin kita ketahui. Kita ingin punya jawaban, sehingga ini menjadi bahan utama dari sebuah penelitian. Maka penelitian yang paling penting sebetulnya ketika punya masalah. Jadi masalah ini bawa berkah. Tanpa masalah tidak akan ada ilmu. Jadi merumuskan masalah ini menjadi bentuk yang paling penting karena di dunia kita, fenomena yang kita hadapi, selalu kita dihadapkan pada permasalahan yang harus kita ingin ketahui. Nah, kalau jawabannya ingin jawaban yang objektif, jawaban yang bisa mewakili kebenaran ilmiah, maka harus menggunakan langkah-langkah atau metode ilmiah yang tadi saya sampaikan. Kemudian lagi misalnya, apakah ada hubungan dosis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman? Nah, ini juga menjadi rumusan masalah yang bisa dilakukan sebuah penelitian. Masih banyak lagi anak-anak berlatih, tolong nanti apapun yang ingin diketahui oleh anak-anak, pertama anak-anak harus memiliki kemampuan menyusun merumuskan masalah. Dan masalah ini yang nantinya memang masalah yang bisa diteliti. Oke. Berikutnya anak-anak adalah menyusun perkiraan, hipotesis, jawaban sementara. Ini bukan ramalan. Ini adalah jawaban sementara perkiraan berdasarkan data-data yang ada. Oleh sebab itu, hipotesis ini disusun ya bisa berdasarkan referensi yang ada, pengalaman-pengalaman yang ada, kemudian juga mungkin hasil observasi yang kuat, sehingga apa yang ingin diketahui itu memiliki jawaban sementara terhadap masalah yang tadi disampaikan. Sekali lagi, hipotesis ini jawaban sementara, karena sementara bisa benar, bisa tidak. Maka nantinya hipotesis ini dibutuhkan pada langkah berikutnya. Nah, contoh hipotesis seperti apa anak-anak? Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah apakah ada hubungan antara pertumbuhan dengan gizi, maka setelah melihat literasi, melihat referensi, mungkin hasil observasi sementara, bisa disimpulkan sementara ada hubungan antara pertumbuhan dengan gizi. Ini adalah bahasa hipotesis, ya. Jadi kalau di sini hipotesis itu menjawab permasalahan, tapi ini pun tidak mutlak, bisa iya, bisa tidak. Ya, ini adalah hipotesis. Nah, misalnya masalah yang kedua tadi, apakah ada pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman? Maka jawabannya sementara adalah pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh cahaya. Ini juga hipotesis yang perlu nanti dilakukan percobaan atau eksperimen. Yang ketiga adalah apakah dosis pupuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Maka jawabannya dosis pupuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Demikian anak-anak untuk bisa menyusun hipotesis yang baik. Anak-anak setelah berlatih menyusun rumusan masalah, maka anak-anak akan melanjutkan menyusun hipotesisnya. Namun untuk menyusun hipotesis ini dibutuhkan anak-anak untuk membaca dasar teori, kajian teori, mungkin ada penelitian sebelumnya, mungkin juga lewat pengalaman orang-orang yang dianggap bisa memiliki pengetahuan tentang itu. Sehingga ini bisa untuk mendekatkan jawaban sehingga menjadi praduga. Ya, jadi ini menjadi jawaban sementara. Setelah hipotesis anak-anak, tadi adalah kita harus menghubungkan dalam masalah itu antara berbagai variabel penelitian. Apa variabel?
Nah, ini adalah faktor-faktor ya yang bisa mempengaruhi dan dipengaruhi terhadap hasil penelitian itu. Maka variabel, beberapa variasi ini adalah bisa menjadi ubahan-ubahan atau faktor-faktor yang nanti menjadi objek penelitian itu. Nah, variabel ini meliputi variabel bebas atau independen, ada yang mengatakan manipulatif variabel, yaitu faktor pengaruh. Jadi faktor yang mempengaruhi ini namanya adalah variabel bebas atau manipulatif variabel. Sedangkan variabel terikat atau independen atau dependent, ini dinamakan juga responding variable atau RV, yaitu faktor yang terpengaruh. Jadi di sini ada yang mempengaruhi, ada yang dipengaruhi. Misalnya tadi dalam sebelumnya Bapak sampaikan, misalnya ada pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan. Maka cahaya merupakan variabel bebas, sedangkan pertumbuhan merupakan variabel terikat atau terpengaruh. Tentunya adanya cahaya maupun pertumbuhan itu tidak hanya sekedar cahaya yang mempengaruhi pertumbuhan, mungkin ada faktor-faktor yang lain. Maka ada perlu dinamakan variabel kontrol, yaitu variabel yang terkendali. Ini adalah faktor yang dibuat sama. Nah, ini untuk menentukan dibuat sama, nanti Bapak jelaskan sehingga variabel ini akan lebih jelas. Nah, di dalam identifikasi variabel misalnya tadi adalah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Maka variabel bebasnya, coba anak-anak, tadi adalah variabel bebas itu variabel pengaruh. Di sini yang menjadi pengaruh adalah cahaya. Jadi cahaya menjadi variabel pengaruh. Ya, intensitas cahaya, ya, kekuatan cahaya menjadi faktor yang berpengaruh. Sedangkan variabel terikatnya cahaya akan menyebabkan perbedaan pertumbuhan tanaman jagung. Maka pertumbuhan ini merupakan variabel terikatnya, ya, pertumbuhan tanaman jagung. Jadi ternyata nanti dalam percobaan ketika ada cahaya yang terang, ada yang agak redup, ada yang gelap, tentunya ini akan berbeda nanti pengaruhnya terhadap pertumbuhan jagung. Nah, oleh sebab itu, supaya betul-betul pertumbuhan ini dipengaruhi oleh cahaya, tidak oleh faktor lain, perlu adanya variabel kontrol. Apa itu variabel kontrol? Supaya hasilnya tidak bias. Ya, jangan-jangan pertumbuhan yang berbeda tidak hanya dipengaruhi cahaya, tapi mungkin bibit jagungnya yang berbeda, yang satu unggul, yang satu bibit biasa. Oleh sebab itu, yang harus dibuat sama ketika meneliti pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan jagung, maka variabel kontrolnya adalah jenis jagung harus sama, usianya harus sama, jadi bibitnya sama, jenisnya sama. Kemudian mediumnya yang dipakai sama. Tidak boleh yang satu mediumnya tanah subur, yang satunya tanah tidak subur. Atau mungkin komposisi dari medianya harus sama. Karena ini harus dikendalikan supaya betul-betul tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan. Jadi betul-betul pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor variabel bebasnya. Termasuk kadar air. Jangan sampai ternyata pertumbuhan itu berbeda bukan karena cahaya, karena memang kadar airnya.
ada yang basah, ada yang sangat kering ya. Ini sangat mempengaruhi. Oleh sebab itu variabel kontrolnya adalah jenis bibit jagung, substrat atau mediumnya yang sama, kadar airnya harus dibuat sama. Demikian anak-anak, supaya anak-anak tetap melatih nanti. Dari contoh ini saya kira anak-anak bisa membuat permasalahan, kemudian menghipotesis, dan di dalam perencanaan penelitian harus mengenali, mengidentifikasi variabel yang mau diteliti. Nah, seperti ini. Oke. Bagaimana merencanakan penelitian? Nah, anak-anak, ini ada 3 hal yang lain anak-anak bisa, saya kira, mencari sumber-sumber yang lain. Anak-anak berlatih untuk merencanakan penelitian. Misalnya, banyak ikan mati di perairan yang mendapatkan pengairan yang tercemar dari sebuah pabrik. Saya kira ini adalah sebuah fakta, namun kita ingin tahu kenapa ikan itu mati. Bahan apa saja yang menyebabkan ikan itu mati. Dan masih banyak lagi permasalahan yang bisa diajukan supaya nanti anak-anak bisa mendapatkan jawaban. Mungkin jawaban sementara matinya ikan itu gara-gara air yang tercemar oleh pabrik. Mungkin juga ikannya itu karena mungkin ada yang penyakit yang lain kan bisa. Atau jenis pencemar apa yang membuat ikan itu mati. Diteliti juga jenis pencemaran yang ada. Jadi dari fakta ini bisa memunculkan banyak masalah yang diajukan, tentunya hipotesisnya berbeda, variabelnya juga bisa berbeda. Nah, misalnya yang kedua, ingin meneliti tentang khasiat berbagai tanaman lokal untuk menghindari atau menyembuhkan berbagai penyakit. Sekarang ini sangat berkembang anak-anak. Banyak yang meneliti tentang kunir, tentang jahe merah, tentang misalnya yang untuk obat-obatan yang efektif, tentang virus corona. Banyak sekali yang diajukan tentunya anak-anak dari isu-isu yang ada di masyarakat, tidak sekedar menerima, tapi lakukanlah penelitian sederhana. Apa betul misalnya daun kelor itu bisa membantu kekebalan tubuh? Apa betul misalnya ada jahe merah itu juga bisa membantu? Dan masih banyak lagi bahan-bahan alam yang perlu diteliti, yang sumbernya barangkali sumber dari masyarakat pengguna. Jadi dengan adanya masukan-masukan itu, anak-anak bisa mencari informasi, bisa membaca literasi, sehingga bisa membuat masalah. Permasalahannya itu nanti anak-anak akan membuat praduga, dan praduga itu setelah anak mengetahui berbagai variabel yang ingin diteliti, dilakukan penelitian. Betul apa tidak? Misalnya dulu ada penelitian tentang umbi pare bisa digunakan dalam KB secara alami, ya, KB dengan menggunakan umbi pare. Ternyata anak-anak SMA telah melakukan penelitian dengan mencet atau tikus putih. Ya, dengan berbagai percobaan itu ternyata ada tikus yang diberikan umbi pare dengan dosis-dosis yang berbeda, ternyata setelah diamati perkembangannya, kehamilannya, ada pengaruhnya. Nah, sehingga itu bisa menjadi masukan. Ternyata umbi pare itu bisa dijadikan pil KB misalnya. Oleh sebab itu, anak-anak browsing, mencari banyak informasi. Sekarang banyak karya-karya ilmiah yang sederhana dari lingkungan kita, yang belum terungkap, yang membutuhkan kreativitas anak-anak semuanya. Jadi banyak ya pohon-pohon lokal yang sekarang barangkali ditinggalkan, tapi ternyata khasiatnya sangat banyak. Tapi ketika itu menjadi kebenaran ilmiah,
tidak hanya berdasarkan apa yang pengalaman yang disampaikan dari masyarakat atau orang, tapi juga dengan uji atau eksperimen. Misalnya lagi, kita sekarang masih banyak yang ingin mengetahui ya beberapa faktor yang dapat meningkatkan angka kematian COVID. Ya, orang sering komorbid, ada yang gula, ada yang hipertensi, ada yang asma, ada yang TBC, ada yang macam-macam lagi. Tapi sebetulnya data-data itu perlu diteliti, sehingga jawaban dengan mengolah data itu akan mendekati mana yang paling benar. Dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan di lingkungan kita yang ada di hadapan kita yang perlu menjadi bahan penelitian dari anak-anak semua. Nah, di dalam akhir dari penelitian anak-anak tadi ada ruang penunjang. Kalau di bab 1 tadi sudah dijelaskan Bapak, ada pendahuluan. Bab 2 ada kajian teori dan hipotesis. Bab 3 metodologinya. Bab 4 adalah hasil dan pembahasan. Bab 5 adalah kesimpulan. Tentunya ada lampiran-lampiran anak-anak nanti hasil-hasil penelitian itu, dan diakhiri dari daftar pustaka. Nah, daftar pustaka penulisannya diberikan contoh langsung, anak-anak bisa mengacu pada nama. Kalau lebih dari 1 ditulis, kalau Muhammad Ansori, di sini Ansori Muhammad, kemudian jawab yang kedua biasa, kemudian koma, tahun terbitnya, kemudian judul bukunya, kemudian untuk pencetakannya, tempat percetakannya. Nah, yang kedua sama, jika pada baris yang kedua ini menjorok ya 1, 2, 3, 4, 5, ya ada 5, 1 spasi, kemudian ini menjorok 5 huruf, ini juga sama. Demikian anak-anak untuk mempersingkat materi ini, semoga bisa membantu anak-anak belajar tentang ruang lingkup biologi, ya, cabang-cabang biologi, metode ilmiah, termasuk bagaimana untuk melakukan penelitian sederhana. Nah, selamat mencoba dan anak-anak untuk bisa mencari ya beberapa judul penelitian yang sederhana, yang nanti untuk berlatih anak membuat rumusan masalahnya, mengajukan hipotesisnya, kemudian mengidentifikasi variabelnya. Saya kira itu anak-anak pada pertemuan kita, dan siapkan nantinya akan ada penilaian harian pada bab 1 tentang ruang lingkup biologi. Saya kira demikian anak-anak. Selamat untuk belajar. Semoga nanti anak-anak akan menghasilkan yang bagus hasilnya, dan saya kira anak-anak nanti akan mendapatkan nilai yang baik. Saya kira demikian anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi, selamat belajar, tetap semangat. Saya yakin anak-anak bisa. Oke, minggu depan anak-anak bisa dipersiapkan untuk penilaian hariannya. Selamat belajar, selamat mempersiapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.